Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tapi kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Setelah antum mengetahui apa itu definisi dari teks eksplanasi, kita akan lebih mendalami lagi tentang teks eksplanasi ya, yaitu meringkas isi teks. Yang pertama adalah membaca teks secara intensif. Yang kedua, mencatat gagasan umum atau pokok pikiran dalam tiap paragraf. Yang ketiga, menyimpulkan gagasan umum setiap paragraf menjadi gagasan umum teks. Yang keempat adalah menyusun atau menuliskan gagasan umum teks menjadi paragraf sesuai pemahaman. Jadi meringkas teks eksplanasi ini tidak asal meringkas ya, kita harus membaca dulu secara intensif, setelah itu gagasan umumnya dicatat, diambil, pokok pikiran yang penting-pentingnya dulu diambil, setelah itu baru disimpulkan menjadi sebuah paragraf ya, disambung sehingga kalimatnya itu menjadi sinkron. Setelah itu baru disusun dan ditulis. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kata kerja tindakan. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menunjukkan waktu. Yang keempat, menggunakan konjungsi sebab akibat. Yang kelima, menggunakan kata nomina umum dan abstrak. Yang keenam, menggunakan terminologi teknis atau istilah ilmiah, dan yang terakhir menggunakan majas. Nih, berarti kaidah kebahasaan itu maksudnya adalah biasanya bahasa-bahasa yang digunakan dalam teks eksplanasi. Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja tindakan ya. Banyak menggunakan kalimat pasif. Menggunakan konjungsi. Nah, ini banyak menunjukkan waktu. Jadi banyak keterangan waktu di dalamnya. Dan seterusnya. Yang terakhir adalah langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Di slide yang sebelumnya, setelah antum merangkum, paham bagaimana meringkas teks eksplanasi karangan orang lain, setelah itu antum juga mengetahui kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi, dan saat ini harusnya antum sudah tahu bagaimana cara menulis teks eksplanasi. Di sini dijelaskan bahwa langkah-langkah menulis teks eksplanasi ada 5 langkah. Yang pertama adalah mendata peristiwa di lingkungan sekitar. Langkah yang kedua, mengamati suatu peristiwa. Langkah yang ketiga, mencatat urutan peristiwa. Langkah yang keempat, membuat kerangka teks eksplanasi. Dan yang terakhir, menulis atau menyusun teks eksplanasi yang sudah antum lakukan langkah-langkah sebelumnya. Mulai dari mendata peristiwa, mengamati secara seksama, mencatat urutannya, jadi urutannya harus pas karena menggunakan konjungsi yang menerangkan waktu ya, dan membuat kerangka, jadi kerangkanya harus sudah ada. Jadi setelah semua tersusun dengan rapi, baru antum menulis dan menyambung setiap kalimat yang sudah antum catat dan dibuat kerangkanya. Baik, itu aja untuk materi kali ini. Tugasnya adalah silakan antum catat slide yang sudah mualim jelaskan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah antum catat slide yang ini, yaitu tentang meringkas isi teks eksplanasi. Yang kedua yang harus antum catat adalah kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Dan yang terakhir, slide yang harus antum catat adalah langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Apanya ada telepon dari Afif. Nah, setelah antum tulis, silahkan difoto yang jelas dan di-upload tugasnya ke link Google Form yang akan mualim taruh di bawah video ini. Semoga antum tetap semangat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sampai bab 5. Ada 9 bab ya dalam pertemuan selama kelas 8 ini. Kita sudah lebih dari separuhnya. Insya Allah semester depan, semester yang kedua, kita akan lebih ringan untuk mempelajari setiap babnya karena kita sudah menyelesaikan hingga 5 bab, tinggal 4 bab lagi di semester yang kedua.
Pertemuan selanjutnya Muallim akan memberikan latihan soal agar antum lebih paham dalam memahami materi yang telah Muallim berikan, dan sebagai latihan untuk UAS besok pekan depan ya. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.